Yang ini malah akan membahayakan keutuhan bangsa. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Maksudnya apa ini? Apakah Anda sedang ngompori aktivis-aktivis oposisi di negara ini untuk memberontak, untuk melakukan kudeta kepada pemerintahan Pak Jokowi? Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi gitu, maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cedat. Kalau segitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini saya tujukan kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, terkait dengan pernyataan Bapak yang saya lihat di video, di mana Bapak menyatakan bahwa istilah urgensi adanya pemimpin yang kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain. Yang Bapak sampaikan itu, saya meminta Bapak untuk perlu diuraikan lebih lanjut. Mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada. Saya mempertanyakan apakah Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sudah memproyeksikan sampai kapan pemerintahan Jokowi ke depan rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini. Saya berharap Bapak Mahfud MD bisa menguraikannya lebih detail. Apalagi pernyataan ini disampaikan oleh seorang Bapak yang sebagai pejabat negara, sebagai seorang Menko Polhukam. Jangan sampai melempar isu yang justru memperdalam krisis. Isu yang Bapak Mahfud MD lemparkan ini jangan sampai liar dan menjadi justifikasi penangkapan aktivis oleh aparat hukum atau orang-orang yang dinilai berbahaya karena akan melakukan kudeta. Jadi sekali lagi saya meminta Bapak Mahfud MD harus menjelaskan ke publik agar tidak timbul saling curiga. Yang ini malah akan membahayakan keutuhan bangsa.